Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Dan kembali kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah firman-Mu supaya menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sejauh itulah pembacaan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tema dari perenungan kita hari ini diberikan sebuah tema, jangan berlagak. Jangan berlagak. Kalau dalam bahasa Toraja dikatakan dakmu tendeng kalem. Saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun kita berada, biasanya orang sangat senang menerima penghargaan karena itu menunjukkan kemampuan dan kelebihannya. Namun bisa saja penghargaan itu membuat seseorang menjadi tinggi hati. Dalam perumpamaan pertama, Yesus memperingatkan bahwa penghargaan bukan merupakan suatu yang seharusnya menjadi ambisi kita, tapi merupakan anugerah. Karena itu, jangan pernah merasa layak untuk mendapatkan tempat kehormatan atau memburu penghargaan demi gengsi, harga diri, atau untuk menaikkan status sosial. Bisa saja itu jadi berbalik mempermalukan diri kita sendiri. Terlebih kita berhadapan dengan orang yang memang benar-benar pantas mendapatkannya. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-9. Kalau memang layak untuk memperoleh penghargaan, kita pasti akan mendapatkannya. Maka dalam hal ini perlu ada sikap rendah hati. Rendah hati bukan karena kurang penghargaan terhadap diri sendiri, tetapi justru karena tahu bagaimana kita menempatkan diri kita di tengah-tengah orang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus mengembangkan gambaran kerendahan hati saat kita sendiri yang akan menjadi tuan rumah dalam suatu perjamuan. Menurut Yesus, yang perlu kita undang bukanlah orang kaya dan yang terkenal atau kerabat kita sendiri. Mengundang mereka memang menyenangkan dan menguntungkan, tetapi undanglah orang-orang yang tidak bisa membalas
pemberian kita. Mereka yang layak menerima belas kasihan kita. Hendak kita menunjukkan sikap yang tidak membeda-bedakan kelas atau status. Dalam kehidupan kita kadang-kala kita memilih teman, memilih saudara-saudara, siapa yang kita akan pilih yang sesuai dengan kasta kita atau sesuai dengan status kita. Kita kadangkala tidak mau berteman dengan orang yang di bawah kita. Hal yang seperti itu yang membeda-bedakan kelas atau status itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi daripada kita berambisi untuk meraih sebuah penghargaan atau prestasi karena ingin dihormati banyak orang, lebih baik kita memikirkan siapakah yang seharusnya kita layani, karena dalam kerajaan Allah melayani orang lain lebih dihargai daripada kepemilikan status atau prestasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang paling kita tekankan dan kita simpan dalam hati kita masing-masing, orang masuk ke dalam kerajaan Allah bukan karena tinggi statusnya, tetapi karena imannya kepada Tuhan yang dengan sepenuh kepada Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, firman yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan berkati, sehingga firman-Mu itu menjadi suluh dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu rendah hati dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan pasti melihat setiap jerih payah yang telah ku perbuat. Tuhan pasti berkuasa mewujudkan semua rencana indah. Sebab itu ku kan terus berjuang untuk melakukan apapun yang terbaik yang ku bisa, dengan hati yang lebih percaya. Kau menetapkan hidupku menjadi bukan ekor tapi kepala. Tuhan pasti melihat setiap jerih payah yang telah ku perbuat. Tuhan pasti berkuasa mewujudkan semua rencana indah. Sebab itu ku kan terus berjuang untuk melakukan apapun yang terbaik yang ku bisa, dengan hati yang lebih percaya. Kau menetapkan hidupku menjadi